Tugas dari seorang manajer personalia atau SDM adalah bergerak cepat, melakukan perubahan, kemudian penempatan manajer sesuai dengan strategi dan ukuran perusahaan. Tanggung jawab utama dalam implementasi strategi adalah menilai dan menempatkan staf di tempat yang tepat atau sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Baiklah, selengkapnya silakan disimak video pembahasan untuk mata kuliah manajemen strategi pertemuan ke-10 setelah video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk mata kuliah manajemen strategi, hari ini sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini apa saja, di sini saya ingin berpesan, mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat selalu, karena mengingat di masa pandemi ini, di minggu-minggu terakhir, banyak sekali peningkatan kasus pandemi COVID-19. Di hampir semua rumah sakit mengalami kapasitas yang over ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar ya dengan cara menjaga kesehatan, jaga prokes, dan tentunya adalah berdoa sebagai bagian dari ikhtiar kita ya. Baiklah, langsung saja untuk pertemuan yang ke-10 manajemen strategi, materinya adalah mengenai implementasi strategi dan tindakan organisasi. Proses strategi perusahaan ini tidak selesai hanya dengan membuat strategi perusahaan atau organisasi, melainkan harus mengimplementasikannya. Nah, bagaimana cara untuk menerapkan atau mengimplementasikan strategi dan apa saja tindakan organisasi? Nah, kita akan bahas untuk implementasi strategi. Yang pertama adalah pelaksanaan strategi. Ini akan lebih mudah ketika manajer dan karyawan memahami bisnis perusahaan dan merasa bagian yang tak terpisahkan. Nah, ini sudah pasti ya adanya koordinasi antara manajer dan para karyawan ya. Bagaimana semuanya saling mendukung bahu-membahu untuk terlaksananya penerapan strategi perusahaan yang baik. Pada tahap ini juga bagaimana membuat strategi menjadi operasional, yaitu suatu tahap di mana perusahaan harus fokus pada tujuan. Jadi kembali lagi ke tujuan awal ya, tujuan berdirinya perusahaan, baik tujuan jangka pendek dan jangka panjang, ini betul-betul harus difokuskan. Kemudian perencanaan kebijakan, kemudian motivasi karyawan, dan alokasi sumber daya. Dan sukses tidaknya implementasi strategi ini sangat tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi para karyawannya. Yang sangat penting di garis bawahi di sini adalah bagaimana manajer bisa memotivasi para karyawan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan tentu saja. Dan internal perusahaan harus betul-betul mencari tahu bagaimana cara untuk memotivasi para karyawannya. Sebetulnya tidak harus dari internal perusahaan untuk memotivasi para karyawan. Artinya tugas untuk memotivasi para karyawan memang manajer perusahaan yang sangat-sangat memiliki tanggung jawab ya, tapi dia juga bisa berkoordinasi atau meminta bantuan kepada pihak luar atau pihak eksternal, misalnya motivator dan lain sebagainya. Jadi artinya di sini manajer perusahaan dalam hal ini adalah manajer SDM harus punya alokasi waktu untuk para karyawan untuk membuat sebuah program
motivasi karyawan ya, yang memunculkan di sini para motivator, motivator handal dan lain sebagainya. Ini betul-betul harus direncanakan, harus dianggarkan begitu. Karena motivasi karyawan itu sangat penting. Dampaknya ini adalah bagaimana karyawan bisa bekerja dengan baik sehingga indikator performanya akan naik seperti itu ya. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, kita ke pengertian implementasi strategi, di mana proses untuk menempatkan strategi dan kebijakan ke dalam aktivitas perusahaan. Ini bisa melalui yang pertama adalah program, yaitu pernyataan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah rencana. Yang kedua adalah penganggaran, yaitu pernyataan tentang program-program perusahaan dalam bentuk uang. Kemudian prosedur, yaitu sistem yang terdiri dari langkah-langkah atau teknik-teknik yang berkesinambungan yang menjabarkan secara detail bagaimana pelaksanaan suatu tugas tertentu. Nah, ketika strategi perusahaan sudah direncanakan, kemudian sudah dibuat, nah tidak serta-merta akan bisa diterapkan dengan baik atau dengan semestinya ya. Ada kejadian yang dapat menimbulkan strategi tersebut bisa berubah. Yang pertama adalah adanya CEO baru ya. Dengan adanya CEO baru, otomatis dia akan dapat menimbulkan perubahan strategi. Apa sih CEO? Nah, CEO ini adalah salah satu orang atau pihak yang sangat bertanggung jawab lancarnya perusahaan atau dia ini adalah orang yang sangat berpengaruh demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, sehingga dengan adanya CEO baru di sini dia punya wewenang yang kuat. Apakah strategi yang sebelumnya sudah dibuat bisa langsung diterapkan atau justru sebaliknya dilakukan perubahan strategi. Jadi dalam bahasa sederhana, CEO ini sama juga dengan ini ya, direktur utama ya. Bagaimana direktur utama punya wewenang dan tanggung jawab yang sangat besar dan sangat dominan demi lancarnya atau demi tercapainya tujuan perusahaan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang dapat menimbulkan perubahan strategi, yaitu external intervention ya. Ini sudah sangat pasti. Artinya adanya campur tangan pihak luar itu betul-betul dapat merubah strategi. Bagaimana bisa terjadi dan apa yang dimaksud dengan external intervention? Nah, jadi external intervention ini tidak hanya pihak dalam arti kata perorangan ya, yang sangat dominan dan sangat kuat dapat menimbulkan perubahan strategi seperti misalnya adanya pesaing baru dan lain sebagainya. Bisa juga kebijakan pemerintah yang dapat menimbulkan perubahan strategi. Kita tahu bahwasanya saat ini di masa pandemi beberapa perusahaan pastinya mengalami penurunan omset, pastinya punya kebijakan tersendiri bagaimana supaya survive di tengah-tengah pandemi ini ya. Kalau kita lihat di berita atau baca di media, ada banyak sekali karyawan yang dirumahkan atau bahkan dikeluarkan ya. Ya karena perusahaan tidak bisa membayar karyawan dikarenakan produk yang dihasilkan tidak bisa menjangkau pasar. Atau dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang biasanya melakukan ekspor, nah ini juga mengalami hambatan. Sehingga otomatis dampaknya adalah karyawan ya. Nah, kemudian ditambah kebijakan pemerintah ya, yang membatasi misalnya kegiatan operasional perusahaan, sehingga otomatis perusahaan yang sebelum pandemi di sini memiliki strategi yang tepat untuk diterapkan akhirnya mengalami perubahan strategi. Di masa pandemi ini strategi yang tepat diterapkan perusahaan seperti apa? Nah, ini perubahan strategi ini perlu diterapkan karena memang kondisi pandemi saat ini yang tidak memungkinkan seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ancaman pergantian kepemilikan ya. Sama halnya dengan adanya CEO baru ya, dengan adanya kepemilikan organisasi atau perusahaan, ini juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perubahan strategi. Nah, kemudian yang keempat adalah kesenjangan dalam kinerja atau performance gap.
Nah, satu indikator atau alat ukur untuk mengukur kinerja atau performan seseorang dalam hal ini adalah karyawan adalah key performance. Ini biasanya diukur per periode ya. Di beberapa perusahaan itu ada yang periodenya mingguan, ada yang 2 mingguan, ada yang bulanan. Biasanya sih rata-rata bulanan ya. Nah, eh, jadi fungsinya ini adalah sebagai hasil evaluasi kinerja karyawan dalam 1 bulan terakhir. Bagaimanakah kinerja? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan perusahaan atau belum? Nah, tentunya ada evaluasi lebih lanjut ya. Nah, jadi misalnya di semua karyawan memiliki key performance yang berbeda dan sangat signifikan. Nah, ini yang menyebabkan adanya kesenjangan atau performance gap. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kesenjangan? Ini balik lagi ke motivasi karyawan yang tadi sudah kita singgung sebelumnya, tanggung jawab dan wewenang yang besar di bagian manajemen perusahaan, bagaimana caranya bisa memotivasi para karyawan tersebut. Dan bentuk motivasi itu tidak hanya dalam diri karyawan sendiri ya, secara psikologi, melainkan juga dari eksternalnya, yaitu dengan adanya bonus ataupun insentif yang diberikan perusahaan. Ini juga otomatis bisa menumbuhkan semangat dalam bekerja. Tentu saja dalam hal ini, apalagi di masa pandemi, perusahaan harus betul-betul bisa bijak ya, ketika operasional perusahaan tetap harus berjalan dan sistem penggajian karyawan juga harus tetap berjalan, sementara supaya pencapaiannya itu betul-betul maksimal. Nah, otomatis bagaimana caranya supaya karyawan tetap berada pada fix performance-nya. Nah, ini balik lagi ke motivasi dan balik lagi ke anggaran ya. Kalau misalnya perusahaan memberikan bonus atau insentif, berarti harus betul-betul bisa mengalokasikan anggaran untuk insentif ataupun bonus supaya kinerja ataupun motivasi karyawan meningkat ya. Jadi ini adalah soal motivasi ya. Dengan adanya motivasi dari karyawan, otomatis eh, kegiatan dalam bekerja tidak hanya sesuai dengan SOP, tetapi juga akan mencapai sebuah performan yang baik. Jika sudah tidak ada gap, artinya semua karyawan misalnya sudah tercapai key performance-nya. Nah, kemudian kesenjangan juga sudah tidak ada. Nah, otomatis di sini semua pihak yang ada di perusahaan sudah bisa berkoordinasi dan bersinergi bahu-membahu satu sama lain untuk mengimplementasikan strategi yang sudah disusun oleh perusahaan. Nah, berikutnya adalah karakteristik kepuasan strategis. Ada 3 karakteristik kepuasan strategis. Yang pertama adalah langka. Kalau kita balik lagi ke konteks strategi yang diterapkan perusahaan, bagaimana strategi tersebut bisa diterapkan oleh perusahaan dan tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Dalam hal ini adalah perusahaan pesaing ya. Jadi otomatis ini betul-betul dilakukan oleh perusahaan sendiri dan tidak banyak yang mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah berkelanjutan. Artinya bagaimana sistem strategi yang diterapkan di sini bisa berkelanjutan dan terus diterapkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah mengarahkan. Nah, perspektif manajemen. Ada beberapa perspektif manajemen di sini. Yang pertama adalah perencanaan. Adalah proses di mana seseorang menentukan apakah akan melakukan suatu tugas, menghasilkan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Kemudian pengorganisasian. Tujuannya adalah untuk mencapai usaha yang terkoordinasi dengan menentukan hubungan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Pelaksanaan ini lebih terkait kepada proses memotivasi dan fungsi kepegawaian ya. Tadi kita sudah bahas banyak mengenai motivasi. Kemudian pengendalian ini mencakup semua kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa operasi aktual sesuai dengan yang direncanakan. Artinya adalah bahwa kegiatan operasional perusahaan ini betul-betul aktualnya atau yang di lapangannya itu sama dengan apa yang direncanakan. Kadang-kadang perusahaan merencanakan sebuah
kegiatan operasional, tetapi secara aktual di lapangannya ini memiliki kendala atau berbeda. Ini yang perlu diantisipasi oleh perusahaan. Nah, kita ke tujuan tahunan, di mana tujuan tahun ini sangat penting untuk penerapan strategi karena mereka yang pertama adalah mewakili dasar untuk mengalokasikan sumber daya, kemudian adalah merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer, kemudian instrumen utama untuk memantau kemajuan dan menetapkan prioritas organisasi, divisi, dan departemen. Kemudian tujuan tahunan juga dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan tahunan menjadi pedoman tindakan, kemudian berfungsi sebagai standar kinerja, berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan, dan memberikan insentif kepada para manajer dan karyawan untuk tampil ya. Yang pertama, tujuan tahunan menjadi pedoman tindakan. Artinya adalah bahwa ketika tujuan tahunan tersebut sebagaimana mestinya sudah bisa tercapai, nah ini bisa dijadikan sebagai landasan dan pedoman untuk kedepannya seperti apa perusahaan bisa tetap bertahan dan tetap memiliki performa yang baik. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai standar kinerja, dan artinya di sini adalah bahwa standar-standar kinerja di 1 tahun pertama bisa dijadikan dasar untuk kinerja berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan. Bila mana di tujuan tahunan pertama misalnya sudah tercapai, nah ini bisa dijadikan sumber motivasi atau semangat ya, supaya nanti untuk kedepannya bisa paling tidak menyamai atau bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah memberikan insentif kepada para manajer dan karyawan untuk tampil. Nah, jadi jika memang sudah tercapai tujuan tahunan tersebut, nah ini bisa diberikan insentif tidak hanya kepada karyawan, staf, melainkan juga kepada para manajer supaya semuanya tampil lebih baik lagi untuk bersinergi ke depannya lebih baik lagi. Nah, berikutnya di slide terakhir kita akan bahas mengenai tindakan organisasi. Ada beberapa tindakan organisasi terkait dengan penerapan strategi perusahaan. Yang pertama adalah merevisi rencana penghargaan insentif. Nah, ini kaitannya kalau kita lihat di masa pandemi di sini ya. Nah, ini betul-betul perusahaan harus betul-betul bijak ya. Pertama harus melihat dari sisi kemanusiaan, artinya karyawan di sini sebagai manusia pada hakikatnya yang butuh penghidupan yang layak, sehingga bagaimana di sini perusahaan satu sisi mengalokasikan anggaran ya untuk memberikan insentif dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mencocokkan manajer dengan strategi. Yang ketiga, meminimalkan hambatan terhadap perubahan. Berikutnya yang keempat, menciptakan budaya untuk mendukung strategi, mengadaptasi proses produksi dan operasi, mengembangkan fungsi sumber daya manusia yang efektif, kemudian alokasi sumber daya dan restrukturisasi dan rekayasa ulang ya. Nah, ini merupakan tindakan-tindakan organisasi dalam kaitannya dengan penerapan strategi perusahaan. Baik, sampai di sini mudah-mudahan sudah cukup jelas. Jika ada yang kurang paham boleh langsung ditanyakan. Ya, untuk pertemuan yang ke-10 cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga nanti bisa sampai di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan Jumat depan di pertemuan yang ke-11. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.